Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Fanidatu Solihah dengan NIM 04 20 11 23 30 21. Di sini saya akan membahas terkait perusahaan sudah muncul mulai dari latar belakang, korelasi antara cash dan materi, serta rekomendasi dan conclusion yang nantinya dapat diimplementasikan oleh perusahaan sudah muncul. Video kali ini digunakan untuk pemenuhan tugas mata kuliah Manajemen Pengambilan Keputusan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Selamat menyaksikan. PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul merupakan sebuah perusahaan jamu tradisional dan farmasi yang sudah berdiri cukup lama dan sudah sangat dikenal oleh masyarakat secara turun-temurun. Dengan salah satu produk terkenalnya adalah tolak angin. Hal inilah yang melatar belakangi ketertarikan saya dalam memilih perusahaan Sido Muncul. PT Sido Muncul bermula dari sebuah industri rumah tangga yang didirikan pada tahun 1940 oleh Ibu Rahmat Sulistyo di Yogyakarta. Banyaknya permintaan terhadap kemasan jamu yang lebih praktis mendorong beliau memproduksi jamu dalam bentuk serbuk. Dengan produk andalan pertamanya adalah tolak angin. Produk jamu buatan Ibu Rahmat ini mulai mendapatkan tempat di hati masyarakat dan permintaannya pun selalu meningkat. Maka, pada tahun 1951 didirikan perusahaan sederhana dengan nama Sido Muncul, yang berarti impian yang terwujud. Seiring perkembangan teknologi, perusahaan Sido Muncul juga berinovasi dari mulanya produk berbentuk serbuk, kini menjadi kemasan cair bahkan soft capsule. Berikut cause effect terkait problematika yang dihadapi oleh perusahaan Sido Muncul. Bermula dari keterbatasan perusahaan dalam mengetahui kondisi pasar di luar negeri dan keterbatasan memenuhi persyaratan pendaftaran dan perizinan produk, serta tidak adanya regulasi kategorisasi produk jamu di beberapa negara dikarenakan hanya baru ada di Indonesia, India, dan Hong Kong. Hal inilah yang menyebabkan perusahaan Sido Muncul kesulitan dalam memasukkan produknya ke pasar negara tujuan ekspor dan masih menerapkan model of entry yang sama di banyak negara dengan melakukan ekspor secara tidak langsung melalui kerjasama distributor lokal. Apabila dikaitkan dengan konsep teori porsi problem solving yang meliputi pertama, contain the problem, yaitu hal pertama yang dilakukan ketika terdapat suatu masalah adalah dengan menahan atau membatasinya. Dalam hal ini, perusahaan Sido Muncul terdapat problem di mana perusahaan Sido Muncul sulit memasuki pasar global di negara tujuan ekspor dikarenakan terdapat hambatan internasionalisasi. Kedua, cause of the problem, yaitu penting untuk mengetahui akar permasalahan atau penyebabnya. Secara sistematis, perlu mendefinisikan, menganalisis, dan mencari penyebabnya. Telah diketahui bahwa perusahaan Sido Muncul ini memiliki beberapa faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, belum mengetahui kondisi pasar di negara tujuan ekspor seperti karakteristik budaya, sosial, ekonomi, politik, produk yang diminati. Kedua, belum memenuhi persyaratan pendaftaran dan perizinan produk. Ketiga, tidak ada regulasi kategorisasi produk jamu dikarenakan hanya ada di Indonesia, India, dan Hong Kong. Ketiga, correct the problem, yaitu ambil tindakan cepat dan pragmatis untuk menemukan pencegahan yang efektif. Dalam hal ini, PT Sido Muncul ini melakukan alternatif solusi dengan menggunakan mode of entry secara tidak langsung melalui kerjasama distributor lokal, memperkenalkan sebagai food supplement bukan lagi sebagai jamu, memiliki standar kualitas BPOM dan label halal dari MUI. Keempat, control the problem, yaitu selalu terapkan beberapa jenis mencegah masalah agar tidak terjadi kembali. Perlu diingat, adanya kontrol itu sangat penting agar nantinya mempengaruhi adanya permasalahan tidak terjadi kembali. Oleh karena itu, perusahaan Sido Muncul terus melakukan controlling dalam memastikan produknya agar dapat diterima oleh masyarakat luas dan diterima melalui regulasi food supplement, karena kan regulasi di berbagai negara cenderung sama. Selanjutnya, terkait 4 Century Scale meliputi pertama, communication, yaitu mengartikulasikan pikiran dan ide secara efektif dan menggunakan komunikasi untuk berbagai tujuan. Keberhasilan Sido Muncul dalam mengekspor tolak angin ke berbagai negara, tujuan ekspor baru termasuk Arab Saudi, tidak terlepas dari adanya komunikasi yang baik dengan pemerintah dan BPOM untuk mendukung standar kualitas produk yang halal. Kedua, collaboration, yaitu menunjukkan kinerja dan kemampuan bekerja dalam tim yang efektif
serta perlunya kompromi dan fleksibilitas dalam mencapai tujuan bersama. Dalam hal ini, perusahaan Sido Muncul bekerja sama dengan 104 superwakilan dan distributor yang melayani lebih dari 135.000 pedagang grosir dan eceran yang bergerak di bidang perdagangan umum dan modern di Indonesia. Yang ketiga, critical thinking, yaitu membuat penilaian dan keputusan serta memecahkan berbagai masalah dengan cara konvensional dan inovatif. Dalam hal ini, terlihat dari keputusan perusahaan Sido Muncul yang tepat dalam menanggapi permasalahan dengan adanya regulasi terkait produk jamu, sehingga perusahaan Sido Muncul mulai memperkenalkan food supplement karena regulasi di berbagai negara cenderung sama. Keempat, creativity, yaitu gunakan berbagai teknik penciptaan ide dan perbaikan ide untuk meningkatkan dan memaksimalkan upaya kreatif serta bekerja sama dengan orang lain secara kreatif. Dalam hal ini, mulanya produk Sido Muncul berbentuk serbuk, kini sudah berinovasi dalam bentuk cair bahkan kapsul soft agar nantinya diharapkan bisa memperluas pangsa pasar ekspor. Berikut visual PT Sido Muncul yang mengacu pada 5K Sources of Variance plus Environment dalam produk atau manufaktur. Dalam hal ini meliputi 6M, yaitu material, man, measurement, method, machine, plus environment. Yang pertama, material. Terdapat masalah produk berbentuk serbuk kurang diminati konsumen. Akar permasalahannya dianggap kurang praktis dibandingkan dengan bentuk cair atau kapsul. Kedua, NAND. Permasalahannya pengalaman ekspor belum cukup mampu memasuki ekspor langsung. Akar permasalahannya masih terbatas mengetahui kondisi pasar luar negeri. Ketiga, measurement. Permasalahannya pengukuran kontrol regulasi di beberapa negara cenderung berbeda. Akar permasalahannya regulasi jamu baru ada di Indonesia, India, dan Hong Kong. Keempat, metode. Tidak adanya regulasi kategori produk jamu. Akar permasalahannya belum memenuhi pendaftaran dan perizinan. Kelima, yaitu mesin, terkait kerusakan terhadap mesin produksi kapsul, yaitu akar permasalahannya menurunkan kinerja produksi. Keenam, yaitu environment, terkait produk food supplement Sido Muncul pernah diklaim, yaitu Prop Warning 65 atau penyebab kanker. Akar permasalahannya kesalahpahaman klaim antara distributor terhadap produk dari PT Sido Muncul terhadap minuman cair. Sehingga permasalahan ini semua mengakibatkan PT Sido Muncul sulit memasuki pasar sehingga masih menggunakan ekspor tidak langsung. Terakhir, rekomendasi and conclusion berdasarkan kasus tersebut, upaya yang dilakukan PT Sido Muncul sudah tepat atau termasuk good education dikarenakan pengambilan keputusan sepenuhnya memahami latar belakang, tujuan, tindakan alternatif, dan rentang kemungkinan konsekuensi dari suatu keputusan tersebut. Apabila dikaitkan dengan jenis keputusan manajemen, kebijakan yang diambil oleh perusahaan Sido Muncul termasuk keputusan strategis dikarenakan berkaitan dengan lingkungan eksternal perusahaan dan memberikan orientasi kemana bisnis harus tetap melangkah maju. Perusahaan Sido Muncul menggunakan dua pendekatan strategi, yaitu yang pertama, strategi produk development dengan meluncurkan 7 produk food supplement meliputi tolak angin, tolak linu, sari kunyit, vitamin E100, vitamin E300, vitamin D3 400, dan virgin coconut oil atau VCO. Dan kedua, market development, yaitu merambah pangsa pasar ekspor. Hal ini terlihat dari penambahan pangsa pasar ekspor seperti Tiongkok, Argentina, Paraguay, Uruguay sebagai tujuan negara yang masih dalam proses pendaftaran dari PT Sido Muncul. Dengan demikian, kedepannya perusahaan Sido Muncul akan terus melakukan improvisasi baik dari segi produk maupun market agar terus menjaga keberlangsungan bisnisnya. Informasi lebih lengkap dapat ditelusuri melalui daftar pustaka sebagai berikut. Nah, itulah pembahasan dari perusahaan Sido Muncul. Semoga dapat memberikan insight dan bermanfaat baik dari segi praktis maupun akademis. Sekian dan terima kasih.